Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Yang tercinta Ibunda Hajah Komariah, Ibunda Sultana Sungkar, dan Ibunda Haji Suharti, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan kehidupan beliau bertiga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beliau ini adalah bukan orang lain. Beliau ini adalah keluarga yang benar-benar selalu mendampingi kita Pendowo Limo. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan dan panjang umur dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku Pendowo Limo, jamaah Mudhar Arifin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karyawan karyawati PT Palawija Gosari Group yang saya cintai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka 7 hari dan berdoa doa bersama atas wafatnya adik kami Haris Arifin bin Haji almarhum Haji Ahmad Jauhar Arifin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua akhlakul karimah, dan insya Allah sunah-sunahnya bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin sekalian, di malam ini yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujuh hari sudah wafat adik kami adalah Haris Arif bin almarhum Haji Ahmad Jauhar Arifin. Kami Pendowo Limo sangat kehilangan. Kami tidak menyangka bahwa secepat ini adik kami meninggalkan kami. Kami terakhir Desember kami kumpul bersama merencanakan kinerja PT Palawija Gosari dan Yayasan Harfin Gosari, di mana ketika kita selalu memberikan program-program yayasan yang berkenaan dengan umat, beliau tidak banyak bicara, beliau tidak banyak komentar, tapi beliau langsung setuju. Saya terus terang pribadi sangat dekat dengan beliau almarhum. Sampai dengan hari ini saya juga tidak menyangka secepat ini beliau almarhum meninggalkan kami. Sedang Pendowo Limo kami sudah menyatakan bahwasannya Pendowo Limo ini adalah satu tubuh. Kami dipisahkan apapun, kami nggak akan bisa dipisahkan. Kami adalah satu tubuh.
Ketika kaki kami sakit, maka seluruh tubuh kami merasakan sakit. Ketika kami melangkah, maka anggota tubuh yang lain harus melangkah. Jadi kami mohon doa. Ini adalah ujian terberat kami ketika ditinggalkan oleh almarhum, karena almarhum adalah bagian daripada salah satu bagan kami, sehingga kami benar-benar terpukul dalam peristiwa ini. Mudah-mudahan kami selalu bisa mengemban amanah yang telah diamanahkan oleh Bapak almarhum Haji Ahmad Mudharsha dan almarhum Haji Ahmad Jauhar Arifin. Saya akan membacakan pesan almarhum. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa menjadi suri toladan kita, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini orangnya tidak banyak bicara. Kalau orang melihat mungkin salah persepsi, tapi beliau ini benar-benar adalah orang yang baik. Mungkin hari ini teman-teman almarhum dari Surabaya pada hadir. Saya yakin teman-teman kehilangan kehadiran beliau, yang mana menandakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang baik. Jadi pesan beliau ditulis di dalam kata-kata, saat Allah menaikkan level keuanganmu, jangan naikkan level gaya hidupmu, tapi naikkanlah level sedekahmu. Itulah harta sejati. Dan beliau lakukan ini. Akhir-akhir ini beliau selalu bersedekah, selalu kirim beras, kirim macam-macam. Kami tidak langsung melihat, tapi kami mengikuti di Instagram beliau. Kemudian kita tidak perlu risau jika hak kita diambil orang lain, karena pasti akan dikembalikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Tapi yang sangat ditakutkan, bila kita mengambil hak orang lain, lalu amal kita menjadi tebusannya. Kemudian ada pesan lain, kebaikan itu menurut almarhum ibarat celana dalam. Jadi kebaikan itu ibarat celana dalam, setiap orang pasti punya, jadi tidak perlu dipamerkan. Jadi saya benar-benar beberapa hari ini saya selalu buka itu semua file beliau, semua file almarhum. Saya buka satu persatu, dari fotonya, dari kegiatannya. Saya sendiri merasa terkagum, tidak menyangka beliau itu sedemikian baik, dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian dekat. Maka saya ingat ada seorang kiai bicara, tertawalah ketika orang menangislah ketika orang tertawa, dan tertawalah ketika orang menangis. Jadi kalau melihat orang yang baru lahir, itu pasti bayi itu akan begitu dilahirkan dia pasti akan nangis. Tetapi orang di sekelilingnya itu pasti tertawa dengan kegembiraan bahwasanya ada kelahiran, ada kedatangan salah satu anggota keluarga baru. Tetapi jarang sekali, atau mungkin ini yang perlu kita raih, ketika kita meninggal maka kita harus tertawa, dan orang di sekeliling kita menangis. Tandanya apa? Bahwasannya orang yang meninggal ini adalah orang yang baik,
orang yang selalu dikenang. Kita semua kehilangan. Ketika almarhum meninggal, saya pikir tidak ada satu keluarga pun yang tidak menangis. Saya mensaksikan bahwasannya mungkin karyawan semua pasti kehilangan. Beliau itu senang canda, beliau itu senang ngomong, meskipun ngomongnya sepatah-sepatah. Itu yang saya akhir-akhir ini saya buka semua file beliau. Kemudian dia bilang, jari ini ebesku sambat terus-terusan iku gak apik, gawe pertumbuhan. Jadi nek sambat terus iku gak mungkin tumbuh menurut almarhum. Kemudian ada satu juk, mungkin ini kata-kata untuk menyejukkan hati teman-temannya mungkin ya. Jatuh cinta itu harusnya bahagia. Ya, orang jatuh cinta pasti bahagia. Jatuh cinta itu harusnya bahagia. Kalau bikin gelisah, jadi kalau jatuh cinta itu bikin gelisah, itu namanya jatuh tempo. Berarti orang ini ditagih sama utangnya. Nah, beliau ini selalu jadi sandaran teman-teman. Jadi beliau ini punya banyak sekali cara menyelesaikan masalah. Jadi mungkin saya pun ketika mempunyai satu masalah pasti telepon beliau. Rip, iki ono masalah ngene, ya apa Rip? Nah, kita ketika diskusi sama beliau, almarhum itu kebuka pikiran kami, pikiran saya itu kebuka gimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi kami Pendowo Limo, terus terang kami kemarin sudah sepakat bahwasanya kami adalah satu. Meskipun kami berempat tapi tetap namanya Pendowo Limo. Karena Pendowo Limo ini diciptakan oleh Bapak Ahmad Johar Arifin yang menginginkan kami berlima ini bersatu. Kami berlima ini bersama-sama membangun PT Polo Wijagosari, bersama-sama juga membangun masyarakat, bersama-sama juga berjuang untuk masyarakat. Jadi insya Allah kami dengan kondisi apapun, insya Allah kami akan tetap mengemban amanah, dan amanah itu kami taruh di atas segala-galanya daripada diri kami. Kemudian kami atas nama keluarga, khususnya keluarga Bapak almarhum Haji Ahmad Johar Arifin, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari pemakaman sampai dengan pemberian doa. Kita mulai hari Rabu kemarin kami mengadakan doa bersama di Masjid Mudhar Arifin ini selama 7 hari, dan hari ini adalah hari yang ke-7. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas keikhlasan bapak-bapak dalam mendoakan almarhum adik kami Haris Arif bin almarhum Haji Ahmad Johar Arifin. Kemudian apabila di dalam penyelenggaraan atau jamuan malam ini ada yang kurang, tidak luput adalah kami adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Kesempurnaan itu hanya Allah SWT yang punya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami juga ucapkan terima kasih tamu-tamu yang datang dari luar kota untuk menghormat almarhum adik kami Haris Arif. Memang cepat sekali, hanya 7 hari beliau masuk rumah sakit,
Beliau masuk rumah sakit itu hari Rabu, kemudian hari Sabtu saya dan saudara-saudara saya masih bisa video call dengan beliau, dan hari Rabu pukul 11.45 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik dan beliau mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fil Islam, ittaqullaha haqqa tuqatih. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami hormati, kami muliakan Pendawa Limo, ada Gus Rizal juga yang lain-lain. Semoga sehat panjang umur. Grup Gus Hari ini semakin barokah, semakin jaya, semakin bisa membantu anak-anak yatim, fakir miskin, membantu perjuangan Islam lebih luas lagi. Amin Allahumma amin. Yang sangat kami hormati Ibu Hajah Qamariyah, juga Ibu Hajah Sultanah Awad Sungkar. Moga-moga sehat panjang umur Bu, putra-putra panjenengan, putri, mantu, cucu senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula hormati Ibu Hajah Suharti, ugi putra-putra, mantu, putu, matta'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Para asatidz, para tokoh masyarakat, undangan, manajemen di Gosari Group, hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung mawon Nabi niku dawuh ngeten iki. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dengan keyakinan penuh Allah pasti mengkabulkannya. Berdoa ragu, berdoa mamang niku mboten sae. Ndonga apa ora? Ndonga paling gak dijabahi. Malah enggak. Berdoalah dengan penuh keyakinan Allah pasti mengijabahi, mengkabulkan. Lah tapi dosaku si akeh, apa dikabulkan? Sebesar apapun dosa kita, masih besar ampunan Allah. Langgir. Sejelek apapun kita manusia, ya seono api lah didik-didik. Nyun sewu lek boleh berbandingan. Lah ya apik menungso to timbang iblis ngoten. Nah, iblis yang terlaknat nih lho para rawuh, diusir dari surga, dilaknat. Itu minta masih diberi. Diusir dari surga, dilaknat, minta masih diberi. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, izinkan saya menyesatkan anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang dikarunia keikhlasan. Insyaallah Pendawa Limo niki diparingi keikhlasan. Amin Allahumma amin. Loh itu loh iblis minta padahal sudah diusir, padahal sudah dilaknat, minta masih diberi. Ya wis sakarmu, tapi lek kawula sing ikhlas kon gak iso nggodho. Nah, kalau iblis saja minta diberi, lah mosok kita minta mboten diberi. Mosok luwih nemen timbang iblis lah mboten. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Berdoalah dengan suatu keyakinan Allah pasti mengkabulkan. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu penyebab orang ragu, enggak yakin, itu karena beramal, berdoa, berzikir
tanpa didasari ilmu. Mung krungu-krungu tok, lalu kemudian ada berseliweran kalimat teng medsos ngeten. Ono sing ngarani bener, ono sing ngarani mboten bener, enten sing ngarani ono dalile, ono sing ngarani gak ono dalile, sesuai mamang alam bos. Lah ngoten niku nggih mboten keterima wong mamang. Nah, para rawuh, bagi yang pernah mondok di mana-mana di Gontor, beruntunglah mereka karena di pondok itu memang ngaji itu pakai kitab sehingga tahu dasarnya. Sementara kita yang awam nggih krungu teko ceramah-ceramah niku mawon, enggak tahu dasar kitabnya, enggak tahu makhotnya. Barangkali lewat pengajian yang mungkin sekitar 1/4 jam sampai 20 menit niki, kula saged titik-titik membantu kalau ada jamaah yang ragu tentang kebenaran suatu amalan. Moga-moga dengan dalil yang mau kami sampaikan nanti, keraguan itu bisa hilang, lalu beramal berdoanya mantap sehingga ada harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Bahwa kebiasaan para sahabat kalau ada temannya yang mati, maka yang lain yang masih hidup itu bergantian mendatangi makamnya. Di dekat makam itu mereka membacakan Al-Quran. Membacanya di makam boleh, di masjid juga boleh. Yang penting diniatkan untuk yang wafat itu. Tapi amaliyah seperti itu bukan amal baru, bukan amal yang tidak ada lalu diada-adakan, lalu disebut bid'ah. Mboten, memang dari zaman dulu amalan seperti itu ada. Ke makam, niat membacakan Quran diniatkan untuk temannya yang sudah wafat. Kalau teman bukan sanak famili saja, seperti itu dilakukan. Apalagi adik, apalagi kakak kandung, apalagi mingsanan, apalagi orang tua, mertua. Lah niku wong liya ya mung padha islami lho. Sahabat ni kober para rawuh. Ayo gantian kon sak juz wis ganti. Aku sak juz wis ganti. Ngoten niku. Niku kebiasaan para sahabat. Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, sahib Nailil Autor, penulis penyusun hadis Nailul Autor yang 8 juz itu. Dia juga menulis buku Ar-Rasail As-Salafiyah. Ar-Rasail As-Salafiyah. Monggo dipun tingali halaman 42. Di situ dia membahas tentang mendoakan orang mati, bersedekah ganjarannya untuk orang mati, lalu sampai mengutip tentang Yasin itu. Yang hadis ini juga ada di kitab Bulughul Maram. Dia menulis Iqra'u ala mautakum Yasin, lalu diberi taklik hadza isnaduhu sahih. Hadis yang memerintahkan bacakan surat Yasin buat orang yang sudah mati, oleh beliau ditulisi isnaduhu sahih. Isnad riwayat hadis ini sahih. Para rawuh, beliau Muhammad bin Ali bin Asy-Syaukani itu di luar kelompok orang yang biasa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kelompok nyun sewu, kelompok Salafiyah, Salafi Wahabi. Makanya kitabnya dinamakan Ar-Rasail As-Salafiyah. Tapi karena piyambake fair, meskipun di luar Asy'ariyah Maturidiyah, dia Salafi, karena fair, dia ilmiah, objektif. Kalau do'if ya dibilang do'if, kalau sahih ya dia bilang sahih. Lah ini dia bilang isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Lalu hadis yang itu tadi, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin buat orang yang sudah mati, itu juga ada di Bulughul Maram halaman 107. Riwayat Imam Hakim
wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dengan lafaz yang agak beda tapi maknanya sama, juga ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'us Shaghir juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa baca Yasin ikhlas semata-mata karena Allah, maka dosanya diampuni. Mayit yang dibacakan surat Yasin dosanya juga diampuni. Faqra'uha 'inda mautakum. Baca itu surat Yasin diniatkan buat orang yang sudah mati. Bapak Ibu rahimakumullah, ini riwayat Imam Baihaqi yang di kitab Jami' Shaghir juga disingkat sahih. Sah artinya sahih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berpendapat beda monggo. Tapi sampean berhak tahu bahwa ini di Bulughul Maram dinyatakan sahih, bahwa ini di Jami' Shaghir dinyatakan sahih, bahwa itu oleh Imam As-Syaukani yang salafi sebetulnya juga dinyatakan sahih. Lalu hal yang lain-lain, riwayat Imam Bukhari nomor 2563, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat. Kalau di Sahih Muslim fahallaha ajrun. Kalau di Sahih Bukhari ada dua lafaz, afalaha ajrun. Lafaz satunya afayan fa'uha intasaddaqtu anha qala na'am. Wahai Rasul, ibu saya wafat, kalau saya bersedekah, wong Jawa ngarani slametan, kalau saya bersedekah anha, niatnya saya atas namakan ibu, saya yang ngelakoni sedekah, tapi ganjaran amal itu tak niatkan untuk ibu. Bolehkah? Nabi jawab, boleh. Kalau di Sahih Muslim, fahallaha ajrun. Apa ada pahala buat ibu? Nabi jawab, na'am. Di Sahih Bukhari sama terjemahnya, tapi pakai redaksi afalaha ajrun. Apa ada pahala buat ibu? Naam. Yang satunya Bukhari afayan fa'uha. Apa bermanfaat buat ibu almarhumah kalau kami bersedekah, ganjarannya buat ibu almarhumah? Nabi menjawab, naam, iya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagian meskipun tahu hadis ini tetap belum mau mengerjakan dengan alasan ini meskipun hadis Sahih Bukhari Muslim, tabrakan atau dianggap tabrakan dengan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Lalu dengan sikap yang agak pragmatis mungkin, enak-enak anai, ini ayat, ini hadis meskipun Bukhari Muslim, luweh kuat ayat tinimbang hadis meskipun Bukhari Muslim. Akhirnya dia tetap tidak mau melakukan itu meskipun hadisnya Bukhari Muslim. Alasannya dia pilih ayat daripada hadis. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, mungkinkah Nabi tidak paham ayat itu? Mungkinkah Nabi enggak tahu ayat itu? Mungkin apa betul? Allah berfirman wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Nabi memahami, lalu Ustadz Marzuki lah memahami ayat itu. Marzuki memahami ayat itu lalu berkesimpulan, kaoleh sedekah, donga, baca Quran untuk orang mati. Saya pahami ayat ini, lalu saya berfatwa seperti itu. Nabi tentu juga memahami ayat ini. Dan Nabi meskipun memahami ayat itu, Nabi tetap berfatwa baca surat Yasin buat orang yang sudah mati. Sedekah dianatkan untuk ibu yang mati gimana? Oleh. Yang mati dapat pahala. Ya. Kami zakat Nabi.
Nah, jenengan zakat, Pak Rizal zakat, kulo juga zakat fitrah lho. Naker per 2,5 kilo niat untuk zakat diri saya, fardhu lillah. Naker mana yang 2,5 kilo niat zakat untuk istri saya, fardhu lillah. Niat mana zakat untuk anaknya fulan lillahi ta'ala. Anak bayi yang baru lahir dizakati juga. Niat niku sing zakat sinten? Saya. Sing zakat bapake. Sing zakat kepala keluarga. Diniatkan untuk siapa? Istrinya, anak-anaknya. Nah, ajaran seperti ini oleh Nabi dicontohkan, diperintahkan, disyariatkan. Padahal itu amal saya yang amal, niatnya untuk istri, niatnya untuk anak. Apa Nabi nggak tahu ayat ini? Jadi nyun sewu, ojo ditabrak nih. Ini ayat, ini hadis, kuat ayat tak cekel ayat tak buak hadis. Jangan begitu. Andai kita belum mampu jam'u bainal ayat, bainal adillah, belum mampu mencari titik temu antar berbagai dalil, setidaknya ayo berpikir gini aja. Ini ayat wa alai salil insan. Lalu Ustadz Fulan memahami nggak boleh mendoakan orang mati gara-gara ayat ini. Lalu Kanjeng Nabi tetap membolehkan mendoakan orang yang mati. Nah, pemahaman Ustadz Fulan ini dengan pemahaman Nabi beda dari ayat yang sama. Kalau disuruh milih, saya tak milih pemahamannya Kanjeng Nabi daripada pemahamannya Ustadz Fulan. Ngerti napa? Jadi konteksnya ojo buang dawe Nabi. Kalaupun terpaksa harus nggak dipakai, mending nggak memakai pendapatnya Ustadz Fulan daripada membuang hadisnya Kanjeng Nabi. Yang repot itu sejatinya pakai pendapatnya sendiri, tapi dia klaim itu memegangi Quran. Lalu alasannya pegang Quran, buang hadisnya Nabi. Padahal yang terjadi buang hadisnya Nabi, megangi pendapatnya sendiri. Kan rodok bermasalah ngeten iki. Para rawuh, itu sebetulnya korban dari beberapa terjemahan yang entah itu terjemahan itu memang ada yang agak salah. Panjenengan gontor pundi wau blak wae. Sing mburi sami gontore padha pondokane. Niku bukan wa alaisa ilal insan. Mboten ilah. Tapi wa alaisa lil insan. Li. Mboten ilah. Cuma ada beberapa terjemah niku diterjemah ilah. Ketika digabung dengan laisa, lalu laisa tidak, ilah ke. Terus diterjemah tidak sampai kepada mayit, tidak sampai kepada manusia. Padahal ayat itu bukan ilah. Ayat itu li. Li itu maknanya kedua, untuk tamlik. Nah, maknanya dos pundi? Sungguh tidak ada bagi manusia kecuali apa yang telah dia kerjakan. Sa'an itu fi'il madhi. Menterjemah madhi itu telah. Sungguh tidak ada pahala bagi manusia kecuali dari amal yang telah dia kerjakan. Dari ayat ini kita pahami, lek sampean durung amal Ustaz, ojo njaluk ganjaran. Sing berhak mendapat ganjaran wong sing wis amal. Lek kepingin mendapat ganjaran amalo. Nah, ayat ini seperti itu. Paham nggih? Bukan tentang bolehkah kita meniatkan amal untuk orang lain. Perkara nyun sewu. Jadi karyawan mereka juga akan digaji sesuai dengan kepangkatan, masa kerja dan kinerja. Niku pun aturannya ngoten niku wa alai salil insan illa masa. Panjenengan misalnya diparingi 2 juta, panjenengan paringi 2 juta sesuai aturan. Tapi mboten salah panjenengan yang baru menerima 2 juta, lalu
Gus Rizal mireng lek panjenengan garwane nglairne sesar. Terus butuh dana malih. Asline berhak menerima ya 10 juta tok niku. Tapi Pak Rizal krungu niku moro-moro, tak tambah 15 gawe 15 itu memang aslinya bukan hak gajinya, bukan hak karena kerja atau kinerjanya, nggih moro-moro dihadiahi. Itu boleh baru rawuh seperti itu. Yang nggak boleh itu moro-moro njaluk, nggak kerja nggak apa moro-moro nuntut, itu yang nggak boleh. Maksud kula ngeten, meskipun ada ayat wa alaisa lil insan illa ma sa'a, bahwa orang itu akan mendapat pahala dari amal yang telah dia kerjakan. Andai ada orang-orang tertentu mau dipanggil Kanjeng Nabi, tak syafaati, malah mudah durut derajate. Terus nyuwun sewu, bapak sedo, ibu sedo, pas sedo, finish terakhir dengan ganjaran 2 miliar. Tapi anak putune waladin solihin yada'ulah sering mendoakan orang tua. Sampai nanti di hari kiamat, dari pas sedo hanya 5 miliar itu, tahu-tahu malah jadi 10 miliar. Niki mboten bertentangan dengan wa alaisalil insani illama sa'a. Yang bertentangan dengan wa alaisalil insan niku le enggak kerja enggak apa moro-moro njaluk. Nah, dene ya wis kerja, terus menerima gaji sesuai dengan haknya, terus moro-moro ditambahi, boleh. Nah, yang disabdakan Nabi itu yang itu tadi. Boleh diniatkan untuk ini, boleh. Ngoten-ngoten ora. Bapak sedo, ibu sedo belum sempat haji, anak budal kaji ngajak nih bapake, boleh. Itu hadis Bukhari. Bapak sedo enggak ada tanggungan utang, sahurne anake, boleh. Itu juga hadis Bukhari. Dan tidak bertentangan dengan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Jelas niki nggih. Niki lek mboten clear para sik tetep umek mawon. Amalan yang hadisnya sahih Bukhari Muslim sik diumek mawon. Perkara dianggap bertentangan dengan wa alaisa lil insan, yang itu diterjemah salah. Terjemahnya sungguhlah tidak sampai kepada manusia kecuali sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Diterjemah ngoten niku. Lek terjemah ngoten seharusnya kalimat Arabnya ngene, wa alaisa ilal insan illa ma sa'ahu binafsihi. Lek Arabe ngono lah monggo diterjemah ngono. Tapi wong Arabe gak ngono ya. Cetha niki nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang 3 menit. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. 5417. Kanan Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbina fatubikhat thumma suni'a sarid wa subbatit talbinatu alaih faqalat ya ma'syaron nisa kulna fa inni sami'tu Rasulullah yaqul at-talbinah mujimmatun li fuatil marid. Bahwa Siti Aisyah istri Nabi suatu saat dapat musibah, keluarganya wafat. Banyak wanita kumpul berdatangan bertakziah. Lalu ketika mayit wis dikubur, yang takziah pada pulang, tafarraqna bubar. Illa ahlaha, kecuali tinggal keluarga sanak family. Wa khassata, dan teman-teman khusus yang enggak ikut pulang beberapa orang. Saat seperti itu Aisyah dawuh burmah kendil priuk, ambilkan berit ono pone wonten susu Aisyah tubikhat godoken summa suni asarit, lalu ada yang diperintah bikin bubur sarit. Setelah matang subbatit talbinatu alaih,
adonan susu yang sudah mendidih suruh menuangkan ke bubur sarit, siap santap. Lalu Aisyah dawuh, ya ma'syaron nisa kulna, hai ibu-ibu yang belum pulang tadi, silahkan dimakan. Wong Gresik menyebutnya sortanah, gugur gunung dan segala macamnya. Napa mriki? Nggih ngoten, nyun sewu pas Gus Haris kalau wengi sedo, keluarga juga maringi kotaan ngoten. Lek Malang niki enten jenenge dhewe. Selamatan di rumah duka ngoten niku jenenge tumpeng pungkur. Lek neng Jogja jenenge sortanah. Apa mriki? Sortanah. Ini Jogja sortanah. Mriki napa mriki? Pun kalau Nabi menyebutnya talbinah, memberi makan di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Nabi menyebutnya talbinah. Talbinah itu dari masdar dari labbana yulabbinu talbinah talbinatan. Mengapa? Karena menunya dicampuri dengan adonan susu itu. Susu itu laban. Membuat adonan susu direbus itu proses itu namanya labbana yulabbinu talbinan talbinatan. Nabi dawuh kata Aisyah dalam hadis Bukhari, talbinah atau apa tadi? Sortanah. Mujimmatun li fuadil marid, bisa membuat marem hati orang yang sakit, yang sedih. Tadhabu bi ba'dil huzni. Terus nyun sewu, ada beberapa yang nyangkal, nggak bisa masak di rumah duka nggak boleh, makan di rumah duka nggak boleh. Biasanya itu merujuk di kitab Bulughul Maram. Riwayat Imam Ahmad dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali, kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'atat ta'am minan niyahah, bahwa kami memandang, menilai makan di rumah duka, kumpul di rumah duka itu niyahah, bagian dari warisan tradisi jahiliyah. Makanya sebagian orang nggak boleh. Andai boleh banding riwayatnya, yang Aisyah itu riwayat Bukhari, yang ini riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, kalau boleh milih, biasanya orang milih yang riwayat Bukhari daripada riwayat yang lain. Lalu keterangan di syarahnya Bulughul Maram, karangannya Imam Imam At-Tarifi, syarahnya Bulughul Maram, mensareh hadis itu didawuhaken ngene, qala Imam Ahmad rawil hadis, si Imam Ahmad perawi hadis dawuh tentang hadis ini, la aslalahu, hadis ini enggak ada dasarnya. Monggo sak kersa panjenengan. Maka ini berarti melarang makan di rumah duka, padahal sing nyelawat wis 5 jam. Atau pakai hadis Bukhari yang itu lebih manusiawi dan boleh dikatakan lebih sahih. Kalau zaman pakai yang itu tadi, kata Imam Ahmad, la aslalahu, enggak ada dasarnya. Lalu Imam Tawus meriwayatkan dalam kitab Ad-Dibaj. Napa kitab Ad-Dibaj itu? Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim. Juz 2 halaman 490. Halaman 490. Innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbun an yut'imu anhum tilkal ayyam. Nabi dawuh, wong-wong sing wis mati kuwi selama 7 hari nampi ujian pitakonan saking malaikat mungkar nakir. Makanya para sahabat yastahibun, gemar mensunnahkan an yut'imu, bersedekah makan tilkal ayyam selama 7 hari. Hadis ini di kitab Ad-Dibat bi isnadin sahih, ditulis dengan sanad yang sahih. Para rawuh niki
kula nyuwun ngapunten rada kedawan titik, tapi perlu kami ingin menyampaikan, memahami wa alaisalil insan, memahami hadis-hadis itu kalau bisa jangan dibentur-benturkan, karena enggak elok, enggak adab kita menuduh Nabi enggak paham ayat, lalu dengan beraninya kita merasa memahami ayat, lebih paham terhadap ayat itu daripada Kanjeng Nabi, terus kita memberanikan diri pegang ini lalu enggak memakai hadis sahih niku kirang napa? Kirang etis, kirang elok ngoten. Niki mawon mugi-mugi kalau sedikit ilmu niki enten ganjarane kita niataken kagem Mbah Samsul Huda kali punyai, Mbah Samsul Hadi kali punyai, ugi kita niataken kangge Mbah Abah Mudhar Syah, kita niataken kangge Abah Ahmad Jauhar Arifin, kita niataken kangge Kang Mas Haris Arifin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مترودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. اللهم ارزقنا رزقا جديدا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع أخي مسهرس عارفين، أن تجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب الصحة والعافية والبركة والنفع وطول العمر لنا وأهلنا وأولادنا خصوصا لأهل كساري جروب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.